Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Penyampaian Gagasan KPM UNJ tahun 2024 serta para peserta lomba yang berbahagia. Perkenankan saya, Anissa Koni Azizah, perwakilan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyampaikan sedikit dari banyaknya keresahan yang terhimpun dalam orasi singkat yang berjudul Bangkitkan Inovasi, Selamatkan Pendidikan. Dalam perkembangannya, percepatan Society 5.0 menjadi kesempatan yang besar bagi setiap insan untuk bisa memanfaatkan peluang yang timbul. Adanya open science, exposure global, bahkan artificial intelligence seharusnya menjadi kawan bagi sejawat akademisi seperti kita mahasiswa. Namun pada praktiknya, penyelewengan dan ketidaksesuaian ekspektasi dan realita menjadi momok menakutkan bagi keberlangsungan bangsa. Peluang yang ada justru menjadi penghambat timbulnya karakter kreatif, inovatif, unggul, dan berakhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh para calon sarjana muda. Masalah ini tidak hanya mengakar pada setiap pemuda saja, tapi juga kebijakan yang dicanangkan oleh pemangku kekuasaan. Misalnya, dalam praktik belajar mengajar di ruang kelas perkuliahan misalnya. Normalisasi AI dalam penugasan, diskusi, bahkan penyampaian argumentasi seakan dijunjung tinggi. Bahkan melebihi inisiasi dan kreativitas pribadi. AI seharusnya bukan menjadi jalan pintas, justru alternatif untuk memahami suatu materi. Butuh analisis mendalam dan kritik akal manusia dalam praktik-praktik perkuliahan. Mahasiswa terlalu terlena dengan kemudahan hingga lupa untuk mengasah analytical thinking yang utama. Alhasil, pembiasaan ini berujung pada menjamurnya joki penugasan hingga gelar yang marak diperjualbelikan. Tidak hanya itu, berdasarkan data, perusahaan Indonesia sangat minim dalam berinvestasi untuk riset dan pengembangan, hanya 0,02% dari PDB. Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya investasi swasta menjadi salah satu penyebab utama rendahnya inovasi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya keterlibatan akademisi Indonesia dalam jejaring sosial global yang menyebabkan adanya isolasi dan menghambat pertukaran ide. Akibatnya, inovasi di Indonesia menjadi stagnan dan kita tidak dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lebih aktif dalam memanfaatkan jaringan global. Namun, pada realitanya, hal ini dapat terjadi karena modal yang tak memadai. Publikasi pada berbagai jurnal internasional, konferensi di kancah global, lagi-lagi semua harus disumbang oleh kantong pribadi. Jikapun ada persyaratan yang rumit dan justru mempersulit, menjadi gerbang tinggi yang memadamkan semangat individu. Bukankah ini tak wajar dan seharusnya membuat kita semua geram? Namun, ada langkah intervensi yang dapat kita lakukan, berupa upaya multi pihak. Pendekatan ini bisa dilakukan oleh mahasiswa, penguasa, dan perombakan ekosistem akademik kita untuk membentuk peningkatan timbulnya karakter kreatif, inovatif, unggul, dan berakhlak mulia. Pertama, di tingkat individu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital dan juga soft skill, serta aktif membangun jejaring. Apresiasi inisiatif organisasi yang timbul dalam diskusi kelas, serta membangun kejujuran di tingkat pribadi. Kedua, di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi riset serta menjalin kolaborasi dengan berbagai industri yang ada. Ketiga, tingkat pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran riset dan pengembangan serta penyederhanaan birokrasi yang ada. Sehingga ekosistem inovasi yang kuat dapat terwujud dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui digitalisasi pendidikan, memperkuat kerjasama internasional, dan mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, memang pembangunan karakter ini adalah investasi jangka panjang yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Namun, perlu keyakinan yang kuat
bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan pendidikan mampu membangun Indonesia untuk masa depan. Jangan sampai kalah dan telak pada spirit pesimis bahwasanya akan ada Indonesia cemas 2045 nanti. Namun seharusnya niat baik kita dan langkah-langkah bersama dituntaskan untuk menyongsong bonus demografi di depan sana. Sekian dari saya, salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.